Tapi begitu Nabi wafat, tidak lama kemudian subuhisme muncul lagi, bahkan sampai hari ini kan. Jadi ukurannya bukan ukuran zaman Nabi Muhammad, tapi ukuran substantif apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Al-Quran. Karena jangkauan Nabi Muhammad itu kan bukan untuk zaman waktu itu, masih sedikit sekali, tapi rahmatan lil alamin, untuk ukuran dunia. Gitu. Karena untuk ukuran dunia, maka yang kita ambil bukan volume demografi masyarakat Arab waktu itu, tapi nilai-nilainya. Kalau saya begitu, ya, karena Islam dididik untuk masa depan, bukan didesain untuk kembali ke masa lalu, tapi Islam lahir tumbuh pada ruang dan waktu, dan itu masa lalu. Tapi misinya kan untuk seluruh manusia sampai yaumil kiamah. Nah, yang kedua tadi, apa tadi inti pertanyaannya? Tadi saya kurang klik itu. Apa tadi? Mas Sabar? Mas Sabar tadi? Apa coba moderator ulangi lagi aja apa? Iya, jadi izin Pak. Ya. Poinnya aja langsung apa coba sampaikan? Iya, poinnya itu tadi Pak Komar, itu bagaimana kita membangun keikhlasan di dalam berbangsa dan bernegara. Oke, good. Sehingga kita mampu menghadapi situasi apapun, kita bisa memberikan kontribusi yang positif. Terima kasih. Hidup ini bukan sekedar ikhlas, tapi kepinteran, profesionalisme, kompetensi. Al-Quran punya isyarat, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Jadi perpaduan antara ilmu pengetahuan dan karakter. Iman itu kalau diwujudkan dalam hadis, mesti hubungannya dengan karakter, integritas. Hanya pribadi, bangsa, perusahaan, negara yang memadukan antara integritas dan ilmu pengetahuan yang akan maju. Orang pinter tapi nggak berkarakter juga rusak. Orang baik ikhlas tapi bodoh juga repot juga, gimana memajukan gitu. Ikhlas itu ya salah satu esensi yang penting sekali, harus ikhlas, tapi tidak cukup sekedar ikhlas gitu. Tapi ikhlas itu harus dikombinasikan dengan skill, dengan kompetensi, dengan semangat. Gitu. Sebab kalau hanya ikhlas saja nanti dirampok ikhlas, dijajah ikhlas, negara ini diambil orang ikhlas, kan kacau. Silakan kalau masih ada. Terima kasih Mas. Ada lagi rekan-rekan, ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu 5 menit. Halo, teman-teman di daerah. Dari Jawa Timur ada? Dari Majelis Daerah Jawa Timur atau dari Kalimantan Timur bisa? Halo? Kita masih punya waktu 5 menit untuk berkomunikasi dengan Mas Komar. Jarang-jarang kita berkomunikasi dengan Mas Komar ini. Jadi ini kami sudah memfasilitasi teman-teman bisa memberikan pandangan atau Komar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari mana ini? Dari Anang Rahmatullah, dari Majelis Nasional. Dari Universitas Nasional? Iya. Oh, Anang. Oke, silakan. To the point aja ya. Halo, Mas Anang. Wah, sinyal Mas Anang ini nggak bagus ini. Halo? Oh, tidak bagus sinyalnya. Mungkin ada yang dari Jawa Timur. Oke, silakan. Dari Jawa Timur. Oke, silakan Mas. Ya, Mas Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mahfud Fauzi dari
Sekretaris Umum Majelis Wilayah kami Jawa Timur. Ini Prof. Komarudin Hidayat. Yang saya tanyakan adalah bagaimana posisi kekuasaan atau para penguasa yang pada bulan puasa ini mereka menentukan terkait dengan hajat hidup orang banyak, yaitu tentang mudik. Di satu sisi mereka mengatakan dilarang mudik, tapi di sisi yang lain atau elit yang lain mengatakan boleh berwisata. Ini kan hal yang sangat paradok, dilematis bagi masyarakat. Padahal sesuai tema hari ini adalah bagaimana atau puasa bagi penguasa. Apakah mereka tidak bisa menahan terkait dengan kebijakan mereka? Sebenarnya bukan kebijakan sih, tapi adalah mereka memainkan kekuasaan untuk menampilkan kebijakannya. Yang paling penting menurut mereka, bagaimana mereka bisa mengambil sebuah policy dan publik melihatnya. Yang masalah adalah di antara mereka atau kebijakannya itu berbeda. Bagaimana, apakah mereka tidak bisa menjalankan puasa? Iya, makasih. Puasa itu ditujukan untuk membentuk pribadi yang takwa. Tujuannya itu takwa. Dan ketakwaan itu pusatnya pada kesadaran hati dirasakan, kebaikan moral gitu. Adapun perilaku sosial itu ditata dengan peranata-peranata rasional. Misalnya pandemi. Pandemi dengan pendekatan rasional, sains. Tapi bahwa kemudian Anda bersabar karena Allah, berdoa, itu bagus gitu. Tapi jangan menyelesaikan pandemi itu dengan doa. Di India itu acara mimbar-mimbar agama itu jadi klaster pandemi. Di Indonesia juga banyak itu. Dengan dalih pengajian-pengajian, jangan takut pada COVID, takutlah pada Allah, jadi klaster pandemi. Itu. Agama bagi saya itu membentuk karakter, akhlak. Adapun kehidupan sosial dengan nalar kita, membentuk pranata, aturan. Itulah sebabnya negara-negara yang lebih rasional, mendidik akhlak yang baik, etika sosial yang baik tanpa agama, mereka tertib. Di Jepang itu budaya antri ya biasa sekali. Kalau ada kehilangan dompet di jalan nggak ada yang ambil, gitu. Karena itu etikanya dibangun dari kecil secara rasional dan sosial. Pelayanan bagus di Jepang, di beberapa negara juga begitu kan. Jadi kalau toh Anda berantas korupsi itu jangan dengan di atas mimbar. Agama mengatakan korupsi itu dosa, titik. Tapi berantas korupsi, ya polisi harus tegas, jaksa, KPK yang tegas, yang adil. Karena berantas korupsi itu membutuhkan legalitas negara dan skill bagaimana meneliti, menyelidiki, dan sebagainya. Jadi problemnya adalah mental daripada jaksa, polisi, dan KPK. MUI itu nggak bisa berantas korupsi. MUI itu mengatakan bahwa korupsi itu haram. Kemudian para ilmuwan mengatakan akibat dari korupsi maka negara bisa rusak bla 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 bla. Tapi eksekusinya kan bukan kita. Termasuk pulang mudik itu jangan diharapkan kemudian dari agama. Tapi agama memberikan anjuran moral, tertib di jalan, kemudian menahan emosi. Tapi itu semuanya diperlukan juga external power. Kalau saya begitu memahaminya ya, sebab kalau nanti ritual agama diharapkan mengatur masyarakat, nggak akan mampu. Wilayahnya beda. Tapi bahwa itu memberikan referensi moral, kemudian orang yang beriman diberi kekuasaan dengan ilmunya, komitmen bernegara, dan kesadaran iman menjadi bagus. Nah itu yang kita harapkan. Kami mestinya seperti itu. Nanti kita akan kecewa pada agama kalau agama diharapkan jadi kunci Inggris menyelesaikan semua persoalan. Islam is a solution. Solusi apa maksudnya? Islam way of life. Way of life apa maksudnya? Itu bagi saya itu belum jelas. Kalau way of life itu tertib, nah nanti akan
malu karena banyak orang yang nggak berislam tertib hidupnya. Makanya Islam is solution of life itu dijelaskan dulu maksudnya apa. Tapi kalau klaim Islam mengatur segala-galanya, saya masih tanda tanya. Islam itu membuat orang takwa, Islam membuat berkarakter, Islam mendorong ilmu pengetahuan, tapi itu pada wilayah sosial, operasinya pada peranata sosial yang bekerja. Itu. Makasih Mas Komar atas kita sudah punya selesai waktu kita dan barangkali terakhir tadi kata kunci yang disampaikan oleh Mas Komar bahwa ya agama itu pada tataran nilai, tetapi bagaimana nilai yang terkandung dalam agama itu menjadi instrumen bagi baik kita sebagai individu, sebagai rakyat atau sebagai pemimpin harus bisa menerapkan nilai daripada agama itu. Kalau kita hanya sekedar menjadikan agama sebagai sebuah gelondongan saja sementara tidak teraktualisasi dalam peranata sosial kita, ya agama tinggal agama saja. Karena banyak pengalaman bahwa justru mereka yang tidak mengagung-agungkan agama itu lebih tertib, lebih ya, misalnya gini, zakat itu agama, tapi untuk memberantas kemiskinan, keadilan itu kan perlu peran negara. Benar. Bayar pajak yang tinggi dan sebagainya itu adalah peran negara. Benar. Kalau bahwa zakat bisa diselesaikan, zakat kontribusi, tapi eksekutornya itu bukan amil zakat, eksekutornya adalah negara. Betul. Maka puasa penting bagi orang-orang berkuasa, Mas Komar. Ya. Ini udah pas ini judulnya nih, puasa bagi orang-orang berkuasa. Kalau kita berkuasa nggak memahami makna puasa juga kan akan semrawut juga cara mengatur bangsa dan negara kita ini. Terima kasih Mas Komar sudah urun rembuk dengan kita, keluarga besar Majelis Nasional Kahmi, Majelis Wilayah dan Majelis Daerah, semua adik-adik HMI di seluruh Indonesia. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Mas Komar ini akan menjadi renungan kita bersama, menjadi pandangan kita secara kolektif untuk sama-sama mengabdi kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa ini dalam satu ukhuwah kita sebagai keluarga besar Kahmi dan HMI. Jazakumullah khairan jaza untuk Mas Komar dan kita semua. Semoga amal ibadah puasa kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Makasih Bang Komar. Sama-sama. Makasih.